Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zabul Basil, NIM 19081020114. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas marketing plan, di mana tugas marketing plan di sini merupakan tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Cempaka Paramita. Nah, terkait marketing plan di sini saya mengambil sampel dari perusahaan PT Sudah Muncul. Nah, untuk profil singkat dari PT Sudah Muncul sebagai berikut. Nama perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul Tbk. Nama pendiri yaitu Ibu Rahmat Sulistyo. PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul Terbuka adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi terbesar dan termodern di Indonesia. Dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir, PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul Terbuka memiliki pangsa pasar terbesar. Untuk kategori produk jamu tradisional, PT Industri Jamu dan Farmasi Sudah Muncul Terbuka memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun di industri jamu Indonesia. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa PT Sudah Muncul sudah lama bermanuver di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, untuk sejarah pendirian perusahaan sendiri diawali sebagai pemeras susu terbesar bernama Milk Crate di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Sim Tam Hai dan juga Ibu Rahmat Sulistyo, di mana dimulai pada tahun 1930. Pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Nah, untuk struktur organisasinya, PT Sudah Muncul dengan komisaris utama dikepalai oleh Bapak Junata Sofyan Hidayat, dan untuk direktur utama dikepalai oleh Bapak David Hidayat. Nah, juga PT Sudah Muncul juga memiliki entitas anak perusahaan, di mana entitas anak perusahaan di sini ada 5. Yang pertama yaitu PT Muncul Mekar, yang kedua PT Berlico Mulia Pharma, yang ketiga PT Semarang Herbal Indoplan, yang keempat Sudah Muncul Philippine Branch Office, dan yang terakhir yaitu Muncul Nigeria Limit. Nah, lalu apa atau gimana kondisi terkini dari sisi pemasaran? Nah, di sini terbagi menjadi beberapa subbagian. Yang pertama, kita melihat jenis produknya. Nah, produk yang terdapat pada PT Sudah Muncul adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu herbal medicine atau obat herbal. Yang kedua, energy drink atau minuman energi. Yang ketiga, beverage and confectionery atau minuman dan penaganan. Dan keempat, supplement and other atau suplemen dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu healthy drink atau minuman sehat. Lalu bagaimana penerapan segmenting, targeting, dan positioning pada PT Sudah Muncul? Nah, untuk segmenting di sini masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Dilihat dari segmentasi geografinya, dilihat dari segmentasi demografinya, dan dilihat dari segmentasi psikografisnya. Nah, untuk yang pertama, dilihat dari segmentasi geografi. Sampai pada tahun 2019, PT Sudah Muncul menjalankan bisnis di dalam dan luar negeri. Perusahaan terus memperluas pasar domestik dan ekspornya, terutama di Asia Tenggara. Nah, jadi PT Sudah Muncul melakukan ekspansi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Yang selanjutnya yaitu segmentasi demografi. Kebanyakan produk dari PT Sudah Muncul banyak dikonsumsi oleh remaja hingga orang dewasa. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwasanya produk-produk dari PT Sudah Muncul mampu menyasar berbagai kalangan, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya segmentasi psikografis. Nah, PT Sudah Muncul tidak menutup kemungkinan konsumen yang memiliki gaya hidup tinggi, tetapi bagi konsumen yang memiliki gaya hidup moderat juga dapat menikmati produk tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu targeting. Nah, pada tahun 2019, perusahaan akan melakukan perluasan target ekspornya, terutama di negara Asia tetangganya seperti di Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan lainnya. Perusahaan juga akan meningkatkan kemampuan distributor untuk memperluas basis konsumen di pasar perdagangan tradisional dan modern. Untuk untuk bagian positioning, PT Sudah Muncul melakukan positioning yang dekat dengan masyarakat Indonesia dan konsumen luas, baik dalam hal promosi, harga, tempat, dan produk.
Nah, lalu bagaimana dengan strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Sido Muncul? Nah, untuk yang pertama, dari produk brandingnya, produk-produk PT Sido Muncul adalah hal-hal yang tidak jauh dari budaya masyarakat Indonesia, seperti leluhur yang dulu mengkonsumsi curcuma untuk obat-obatan. Yang kedua, price. Seluruh wilayah di Indonesia, perusahaan menerapkan harga pasar dasar yang sama pada daerah Jawa dan luar Jawa. Kemudian yang ketiga, place. Produk-produk PT sudah muncul, mudah tersedia, baik di toko kelontong atau supermarket. Dan yang terakhir, promote atau promosi. Perusahaan melakukan estimasi pengeluaran iklan yang besar dan menemukan kegiatan pemasaran yang efektif dan tepat sasaran. Hal itu juga diterapkan dengan adanya endorser yang terkenal, kurang lebih seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu kondisi penjualan. Nah, di tabel bisa teman-teman lihat merupakan data penjualan. Nah, dalam tabel tersebut bisa kita lihat bahwa total penjualan pada tahun 2019 adalah 3 juta, 67 dengan persentase penjualan sebesar 23,26% dibandingkan 4 tahun sebelumnya. Nah, pada tahun 2019 pertumbuhan segmen jamu herbal dan suplemen sebesar 12%, pertumbuhan segmen makanan dan minuman sebesar 8%, pertumbuhan segmen farmasi dan sebesar 17%. Pertumbuhan bisnis segmen di mana tolak angin masih menjadi kontributor utama. Pertumbuhan segmen herbal dan kuku bima adalah kontributor utama pertumbuhan di segmen makanan dan minuman. Kemudian pada gambar yang selanjutnya yaitu ini merupakan gambar ikhtisar kinerja 2019. Nah, berdasarkan ikhtisar kinerja 2019 diketahui bahwa penjualan bersih yaitu sebesar 3,07 triliun, pertumbuhan penjualan sebesar 11% dibandingkan tahun 2018. Kemudian untuk laba bersihnya sendiri meningkat menjadi 21,7% daripada tahun 2018. Nah, di gambar yang selanjutnya juga bisa kita lihat atau kita ketahui bahwa persentasi penjualan ekspor terhadap total penjualan meningkat, di mana untuk tahun 2018 senilai 2%, maka untuk tahun 2019 meningkat menjadi 5%. Lalu yang selanjutnya adalah kondisi persaingan. Nah, bisa teman-teman lihat yang kiri merupakan tolak angin yang mana merupakan produk dari PT Sido Muncul, dan yang kanan adalah produk berupa antangin JRG yang merupakan produk dari PT Deltomat. Nah, PT Sido Muncul bukanlah satu-satunya perusahaan yang menguasai pasar. Dalam produk herbalnya berupa produk masuk angin, dalam hal ini tolak angin, juga memiliki produk saingan dari perusahaan PT Deltomat dengan produknya bernama Antangin. Keduanya sama-sama gencar berpromosi dan memiliki kekuatan distribusi yang relatif sama. Tidak hanya beradu produk, keduanya juga beradu dalam hal kekuatan, mempengaruhi konsumen yang mana dalam hal ini keduanya sama-sama mempergunakan endorser terbaik mereka dalam mempromosikan masing-masing produk dari keduanya. Sejumlah tokoh dan selebriti juga dipilih Sido Muncul menjadi endorser tolak angin, semisal Agnes Monica dan Ari Lasso untuk menyasar market generasi muda. Yang selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT di sini ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di sini yang nantinya akan membangun kekuatan ataupun strength dan juga kelemahan weakness. Sedangkan faktor eksternal nanti yang akan menentukan peluang atau opportunity dan juga ancaman threat. Nah, dari faktor internal sendiri ada kekuatan atau strength. Untuk kekuatan atau strength dari PT Sido Muncul diantaranya yang pertama yaitu produk terjangkau dengan harga murah. Kemudian yang kedua, kemasan produk yang praktis. Yang ketiga, memiliki brand produk yang sudah dikenal. Yang keempat, keahlian dalam inovasi produk. Yang kelima, memiliki sistem pengelolaan limbah yang baik. Yang keenam, iklan menggunakan endorser yang sudah dikenal. Yang ketujuh, pemasaran dari hulu ke hilir. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama penelitian dengan universitas lokal. Nah, selain dari kekuatan dari PT Sido Muncul, PT Sido Muncul juga memiliki kelemahan atau weakness. Di antaranya yang pertama, memiliki bahan yang berbahaya atau aspartame pada sebagian produk.
Yang kedua, tidak menyentuhkan nomor layanan pelanggan. Dan yang terakhir, kurangnya informasi terhadap produk PT Sido Muncul yang lain. Nah, selain dari kekuatan dan kelemahan tersebut, PT Sido Muncul juga memiliki peluang atau opportunity. Di antara peluang tersebut, di antaranya yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat terhadap barang konsumsi dan kesehatan. Yang kedua, banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, melakukan ekspansi ke luar negeri. Yang terakhir, munculnya istilah back to nature. Nah, selain dari peluang tersebut, PT Sido Muncul juga memiliki yang namanya ancaman atau threat. Di antara ancaman tersebut adalah yaitu adanya produk pesaing yang memiliki manfaat yang sama atau bisa dibilang kompetitor langsung. Terus kemudian yang kedua, adanya kompetitor tidak langsung. Yang ketiga, adanya kompetitor lainnya. Dan yang terakhir, adanya barang substitusi atau barang pengganti. Lalu usulan strategi pemasaran yang bisa saya usulkan untuk produk branding jamu tradisional yang dikemas secara modern dan tidak menghilangkan substansinya sebagai jamu. Nah, dari produk branding di sini, setiap produk yang dibuat oleh perusahaan sebisa mungkin menggunakan teknologi atau mesin-mesin mutakhir dengan tidak menghilangkan substansinya sebagai jamu. Seperti itu. Kemudian untuk place sendiri, menyasar seluruh wilayah geografis di seluruh Nusantara dan ekspor ke mancanegara. Nah, jadi usulan di sini bisa diterapkan. Jadi selain memperluas pangsa pasar, juga nantinya akan meningkatkan keuntungan. Kemudian dari segi harga, yaitu perusahaan hendaknya memperlakukan penyamaratan harga di seluruh Nusantara, karena bisa kita lihat untuk dampaknya sendiri, yaitu yang pertama bisa mengatasi kecemburuan sosial akibat perbedaan harga tersebut. Kemudian yang kedua, dengan penyamaratan harga tersebut, para calon konsumen bisa tertarik untuk membeli produk-produk dari perusahaan yang dalam hal ini PT Sido Muncul. Kemudian yang terakhir yaitu promosi, yaitu beralih dari pemasaran secara konvensional kepada pemasaran secara online dengan memanfaatkan e-commerce seperti itu. Nah, untuk action programnya itu sendiri, PT Sido Muncul memanfaatkan e-commerce dalam melakukan penjualan secara online. Yang bisa teman-teman lihat pada slide PPT, ini merupakan marketplace atau e-commerce yang dimiliki oleh PT Sido Muncul. Jadi marketplace di sini merupakan marketplace khusus di mana di dalam toko ini menjual produk-produk yang diproduksi oleh PT Sido Muncul. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.